Oke, sahabat Sinta TV, saat ini saya sudah bersama dengan Kang Dadan. Beliau salah satu praktisi hidroponik yang memang sudah banyak ya penggiat hidroponik lah yang kenal dengan beliau. Beruntung sekali Sinta TV bisa bertemu dengan Kang Dadan sendiri di farmnya di Desa Wanaherang ini. Kang, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Oke, alhamdulillah Kang. Karena saya mau nanya untuk orang yang mau coba berhidroponik kan Kang, mereka menganggap bahwa hidroponik itu sesuatu yang mahal ya Kang ya. Tuh. Nah kita tuh, saya pernah berpikir dari saya pribadi sendiri, kan ada yang menggunakan GH, greenhouse, dan ada yang seperti ini Kang, beratapkan Terbuka, langit lah ya? ibaratnya, terbuka. Tuh. Itu mungkin Kang Dadan bisa menceritakan sih, maksudnya memberikan apa plus minusnya dari sistem seperti ini, mungkin bisa. Pertama saya mengacu kepada tanaman konvensional. Tanaman konvensional itu kan tidak pakai atap, Iya. ya, karena kebutuhan sinar matahari bagi tanaman itu harus 100%. Nah, kemudian sisi lain daripada kita selain tanpa menggunakan atap, kita lebih murah, karena membuat GH sendiri butuh cukup lumayan investasi yang besar. Gitu, berapa ya. Kang, kalau boleh tahu? Kira-kira mungkin per meter persegi itu sekitar 450 sampai 850 per meter persegi ya. Oke, jadi selain itu kan dana untuk membuat ini bisa lebih dimaksimalkan untuk membuat meja-meja produksi ya, dibandingkan untuk kita membuat GH gitu ya. Tapi walaupun demikian memang tergantung kepada tujuan masing-masing sebenarnya ya. Cuman kita ingin lebih hemat, lebih murah dengan tidak mengabaikan kualitas daripada sayurannya. Gitu, ya. Mungkin ini plus minusnya apa sih Kang, tadi selain hemat, murah, langsung minusnya apa sih dengan tanpa GH sendiri, mungkin bisa? Beberapa orang mungkin berpendapat bahwa berhidroponik dengan tanpa menggunakan GH rentan kepada hama, serangan hama. Betul. Nah, justru sebenarnya pada budidaya yang kita lakukan di sini, konsep pencegahan hamanya adalah dengan melakukan penyemprotan rutin dengan menggunakan bahan-bahan alami. Nah itu. Jadi konsepnya bukan pada penanganan hama, tapi bagaimana caranya kita mencegah hama supaya hama tidak mampir ke budidaya kita. Jadi sebelum mereka datang kita antisipasi dulu. Gitu. Jadi bukan melakukan penanganan. Dan kita menggunakan bahan-bahan yang alami yang ada di sekitar kebun. Apa tuh Kang? Mungkin bisa dicontohkan. Salah satunya adalah yang ada di kebun kita adalah tanaman mahoni. Ini ya Kang ya? Ya, yang pohon mahoni yang kita bisa manfaatkan, di mana pohon mahoni itu salah satu pohon yang tidak pernah ada hamanya. Artinya ketika tanaman itu tidak pernah dimakan hama, dia mungkin berpotensi sebagai anti hama justru. Gitu. Jadi saya nggak pernah ngelihat bahwa pohon mahoni itu ada hamanya. Nah, jadi saya ketika melihat kebun ini, ketika pertama kali, ini pestisidanya ini sudah kita sudah ada potensi sudah ada di alami di sekitarnya. Nah, kita menggunakan bahan-bahan yang alami. Banyak juga dari bahan yang lain selain pohon mahoni. Apalagi ada badotan ya kalau bahasa Indonesianya. Kemudian ada kipahit, kemudian ada pohon sirsak, daun sirsak bisa digunakan. Jadi gini, intinya ada pencegahan hama itu dengan pertama bahan yang dapat digunakan pestisida alami itu yang pertama berbau menyengat. Cirinya itu ya. Syaratnya itu ya mungkin syaratnya ya. Kedua berasa pahit. Karena hama tidak suka yang pahit. Kemudian mungkin mengandung bahan-bahan yang tidak disukai oleh hama, oleh OPT. Pertama misalnya kita daun sirsak, ya. Daun sirsak itu digunakan penyemprotan kepada tanaman untuk mengalihkan indera penciuman. Jadi misalnya begini. Saya tanam pakcoy, ya, kemudian saya semprotkan ekstrak sirsak itu daun sirsak tadi, kemudian saya semprotkan. Ini kan hama itu salah satunya adalah ulat. Nah, ulat tadi berasal dari kupu-kupu. Nah, kupu-kupu itu akan mendekati, kemudian dia akan mencium aromanya. Ketika aromanya gagal penciumannya,
karena ini dia nggak jelas nih, sirsak atau pakcoy, sirsak atau pakcoy. Wah, ini nggak jelas nih baunya, maka dia akan kabur dan dia tidak akan bertelur di tanaman pakcoy tadi. Jadi sebagai ulat pengalih, nggak ada ya nantinya. Ulat nggak ada nantinya. Siap, gitu. Jadi bukan bagaimana cara menangani ulat, tapi bagaimana caranya mencegah kupu-kupu tidak hinggap pada tanaman budidaya kita. Oke. Untuk penyemprotan sendiri nih Kang, itu per berapa lama dan dimulai sejak kapan? Biasanya sejak dari mulai meja semai kita sudah melakukan meja semai kita sudah melakukan penyemprotan. Biasanya kita lakukan setiap minggu dan itu rutin kita lakukan pada saat kondisi cerah. Kemudian pada saat kondisi hujan, nah itu kita lakukan interval penyemprotannya 3 hari sekali. Oh, kalau hujan. Karena bahannya bahan organik, bahan alami, mudah luntur oleh cairan hujan. Sehingga kita perlu melakukan penyemprotan ulang, gitu. Sehingga tanaman tadi bisa aman dari serangan hama. Gitu. Oke, lalu tadi kan yang akan bilang selain ulat, apalagi sih Kang yang biasa yang jadi momok nih? Biasanya ada kutu, kutu-kutu di daun, kemudian tadi ulat, ya, kemudian lalat juga ada, Biasanya lalat perusak daun, penggorok daun biasanya. Nah itu tadi dengan hanya menggunakan satu bahan atau beberapa bahan alami tadi, itu akan terbebas daripada serangan hama. Ya. Kang, tadi saya lihat di setiap meja tuh digantung botol, ada warna biru, ada warna kuning, itu buat betul. apa? Itu juga bagian daripada kita mencegah hama, karena hama itu tertarik kepada 2 warna itu, ya, diantaranya warna kuning dan warna biru. Nah, warna kuning biasanya kita buat dari botol yang dicat bagian dalamnya. Kenapa mesti dicat bagian dalamnya? Karena ketika sudah kita lumuri lem, kemudian hama banyak nempel di situ, warnanya jadi burak. Oh, itu jadi kita di dalam ya, di dalam. Luar, jadi ya? kita bersihkan lagi si botolnya, kemudian kita beri lem lagi untuk kita gantung lagi. Nah, hama akan tertarik kepada 2 warna itu, warna kuning dan warna biru. Dia memikat itu, kemudian dia mendekat dan dia nempel kepada lem tadi. Gitu. Itu sebagai salah satu jadi sistem kerjanya seperti itu ya? Ya, betul. Oke. Kang, ini kan menggunakan pestisida walaupun alami ya. Ya. Itu pengaruh ke tumbuhan sendiri setelah dimakan, itu kan hidroponik kan terkenal ya sehat lah ya. Betul. Gitu kan. Ya. Itu mungkin seperti apa sih? Bahan-bahan alami yang kita gunakan untuk penyemprotan, dia tidak melekat erat. Jadi karena sifatnya alami, mudah luntur dicuci. Jadi tidak akan mempengaruhi rasa. Rasa daripada sayuran akan berubah, misalnya kalau disemprotkan dengan daun-daunan yang pahit gitu misalnya, rasanya akan pahit tidak. Ya, itu tidak akan mempengaruhi rasa itu, ya. Bahan alami ketika dicuci mudah luntur atau kena air hujan juga mudah. Jadi aman lah ya. Aman lah ya untuk sekali. Makanya kita lakukan penyemprotan dengan cara-cara yang sehat, ramah lingkungan, ya, tidak berbahaya bagi manusia. Oke. Lalu tadi kan saya tempat info juga kalau tanpa GH akan mempengaruhi dari pertumbuhan. Ya kan bisa lebih cepat gitu. Mungkin bisa dijelaskan itu seperti apa sih? Kok bisa seperti itu gitu loh? Ya. Jadi gini, pada dasarnya kalau kita mengacu kepada tanaman konvensional, ya, budidaya di tanah gitu ya, kan semuanya tidak ada yang pakai atap gitu, semuanya di ladang, semuanya di kebun, di sawah gitu ya. Saya idenya dari situ, ya, mereka tidak pakai atap gitu ya, mereka tidak pakai naungan gitu ya. Nah, tanaman yang justru kena sinar matahari langsung, karena sebenarnya tanaman butuh sinar matahari langsung. Ada beberapa tanaman yang tidak membutuhkan cahaya secara langsung, ada juga tanaman yang membutuhkan cahaya sinar secara langsung. Nah, seperti yang kita lihat nih, selada nih, ini kan kena sinar matahari langsung, ya, kemudian malah tegar, malah kekar, tanamannya lebih kekar, ya. Dia mendapatkan sinar pencahayaan yang sangat cukup, sehingga dia dapat berkembang dengan baik, gitu, ya. Oke, malah mempercepat yang harusnya berapa hari bisa panen, ini bisa lebih cepat ya? Lebih cepat, karena sinar mataharinya mendapatkan full gitu ya. Jadi nilai ekonomisnya untuk si petani sendiri bisa lebih cepat mendapatkan uang gitu ya. Nah, kebetulan juga di sini pada saat siang hari ya, panas sekali, tanaman tidak layu. Nah, itu kenapa? Itu karena ada sirkulasi udara yang bebas ya, secara alami, sirkulasi dari atas dari bawah. Dia tidak akan mempengaruhi suhu daripada air. Jadi yang paling penting itu sebenarnya pada hidroponik itu bagaimana caranya kita mengatur suhu air. Penting sekali suhu air, karena
Di beberapa tempat mungkin yang tidak atau terbuka baik atau tertutup, biasanya kendala di hidroponik itu adalah layu pada siang hari. Nah, iya. Nah, ini ternyata tidak layu sama sekali. Ini full siang hari nih, nggak layu tanamannya, nggak siang. Nah, itu terpengaruh daripada suhu airnya. Jadi bukan suhu udara, tapi suhu air. Yang penting bagaimana caranya kita bisa mendinginkan air nutrisi. Kalau di sini berarti dengan salah satu caranya kita tandonnya atau bak nutrisinya kita tanam di dalam tanah. Jadi tanah itu sebagai pendingin alami, ya? Betul. Sebagai pendingin alami. Oke. Lalu Kang Dan, untuk yang ingin berhidroponik, yang memulai, tadi kan Kang bilang juga perlu namanya apa sih kan, branding image. Branding image. Ya. Mungkin bisa diceritakan seperti apa sih branding image? Begini sebenarnya. Berhidroponik itu bukan soal cara menanam, tapi ujung-ujungnya adalah bagaimana tanaman kita bisa laku di pasaran, gitu ya. Nah, pertama ada trik-trik khusus, bagaimana caranya supaya kita membangun branding image, ya. Membangun branding image. Yang pertama caranya adalah pada saat kita mulai semai, coba dipoto dan divideokan. Kita mungkin punya grup-grup WhatsApp ya. Punya di Facebook, punya akun di Instagram atau di media sosial yang lain misalnya. Kita bangun branding image itu dengan menyebarkan informasi-informasi yang tadi kita lakukan, misalnya pada saat kita nyemai, memasukkan benih ke dalam media semai, itu kita upload, kita bagikan, kita share dengan katakanlah misalnya dengan narasi katakanlah hari ini saya sedang menyemai, kegiatannya diceritakan, saya sedang menyemai menyemai tanaman apa, kemudian insya Allah nanti akan panen sekian hari. Sebetulnya itu kita sudah memberikan informasi ke khalayak ramai di media sosial, ya, bahwa nanti pada saat masa panen sekian hari. Jadi sebenarnya kita sudah menitipkan pesan, ya, supaya di situ sudah berpromosi juga, sudah berpromosi secara tidak langsung. Saat pertama disampaikan itu, ayo beli. Gitu. Tanggal sekian nanti kita akan panen. Jadi kita bangun branding image itu dulu. Kan grup-grup WhatsApp ya banyak ya, ada grup WhatsApp keluarga, ada grup RT, grup RW ya, grup alumni misalnya, SMP, SMA, bahkan yang kuliah dan segala macam, grup di kantor di mana gitu. Kalau kita share, masa iya sih di antara itu tidak ada yang nyangkut gitu. Ya, jadi kita bangun itu dulu. Tapi saya berpesan kepada teman-teman yang mau bermulai hidroponik, mulailah dari yang hal-hal yang sederhana. Gunakan bahan-bahan misalnya recycle, bahan bekas ya, supaya tidak terlalu mahal untuk memulainya. Karena jangan pakai nafsu, jangan buru-buru mulai langsung meledak gitu ya. Karena nanam itu perlu perencanaan, nanam itu perlu proses. Jadi yang kita nikmati itu adalah prosesnya gitu. Ketika itu sudah terbangun, katakanlah misalnya saya sudah sering share sayuran-sayuran, orang akan mengenal bahwa saya adalah sayuran. Saya adalah penyedia sayuran. Sehingga suatu saat orang akan mencari sayuran, pasti akan mencari saya. Begitu mereka butuh sayur, pasti begitu. Cari ya. Kira-kira begitu. Kang, nih mungkin ada kendala beberapa petani hidroponik soal menentukan harga jual per item ya. Betul. Untuk mensiasatinya dari pengalaman Kang Dadan sendiri, seperti apa Kang untuk menyiasati itu sendiri? Pertama, semua data harus tercatat. Jadi dari mulai semai, nama tanamannya apa, benihnya apa, merek apa, harganya berapa, itu harus diketahui. Harus diketahui. Jadi dari mulai pertama awal semai itu sudah diketahui berapa sih sebenarnya media tanam ya, harganya. Harga media tanamnya berapa. Kemudian berapa sih harga benih per biji? Per biji ya, sampai harus dihitung ya. Karena dari awal itulah informasi yang kita dapat. Kemudian dari meja produksi ya, dari meja produksi ini kita selalu mencatat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan budidaya. Misalnya katakanlah berapa sih ngasih nutrisinya, kapan ngasih nutrisinya, itu ada informasi di setiap meja produksi itu, ada informasi itu. Jadi berapa mil yang nutrisi yang digunakan sampai panen. Sehingga kita mengetahui biaya komponen biaya HPP daripada nutrisi yang digunakan. Dari mulai semai tadi sudah kita ketahui benihnya berapa, kemudian media tanamnya berapa. Kemudian di sini ada biaya operasional untuk nutrisi, itu bisa sudah diketahui di awal, sudah diketahui, sehingga pada saat kemudian pompa yang digunakan,
wattnya, listriknya, oke, daya pompa yang digunakan berapa watt. Karena itu nanti masuknya ke hitungan biaya listrik. Kemudian biaya tenaga kerja. Nah, biaya tenaga kerja ini paling nggak minimal satu orang itu dia bisa menghandle sekitar 10.000 lubang tanam. Satu orang ya? Satu orang. Karena iya, kenapa? Seluruh lubang tanam itu akan memiliki biaya tenaga kerja per lubang tanam. Jadi semua dihitung per lubang tanam. Nanti kalau misalnya sudah akumulasi, misalnya tanaman itu 1 kilo berapa sih? Berapa lubang tanam? Nah, komponen-komponen itu dijumlahkan, diakumulasi, per kilo itu sebenarnya HPP-nya berapa? Itu bisa diketahui. Ya, kita sudah mengetahui tadi benihnya berapa, media tanam berapa, nutrisi yang digunakan berapa, pompanya berapa, biaya tenaga kerja berapa. Sehingga pada saat akhir produksi itu bisa diketahui berapa sih sebenarnya HPP yang digunakan pada setiap meja produksi. Karena akan berbeda-beda. Mungkin pakcoy berbeda, kemudian selada berbeda, ya. Kemudian selada merah pun berbeda karena berbeda hari. Kemudian kita misalnya menanam kangkung juga akan berbeda gitu ya. Nah, itu penting diketahui oleh kebun hidroponik mengenai HPP. Kemudian akan ditambahkan margin, kemudian dia bisa layaknya menjual sayuran hidup itu gitu berapa sih sebenarnya gitu. Jadi kuncinya harus diketahui data dulu. Jadi mereka nggak ikut-ikut harga gitu ya. Jadi tidak ikut-ikut harga pasaran. Si Anu ngejual berapa, karena layaknya sebenarnya setiap kebun itu pasti HPP-nya akan berbeda-beda gitu. Siap. Jumlah lubang tanam produksi akan berbeda, biaya tenaga kerja yang digunakan berapa orang juga akan berbeda. Kemudian nutrisi yang digunakan, apakah meracik sendiri, meramu sendiri, menimbang sendiri dari bahan baku nutrisi buat sendiri, atau beli nutrisi hidroponik abemik misalnya, itu juga akan berbeda. Ya, kemudian pompanya yang digunakan juga pasti akan berbeda karena kan ada yang menggunakan pompa sentral ya, ada juga yang kalau kita menggunakan pompanya setiap meja. Setiap meja ya, sehingga ada pompa sendiri ya. Kemudian kita punya cadangan pompa, kalaupun ada bermasalah kita langsung ganti saja. Karena kita cuma satu meja ini hanya menggunakan pompa akuarium sebenarnya. Yang kecil berarti? Yang kecil, cuma 60 watt. Jadi bisa dihitung nanti berapa penggunaan setiap bulannya pada saat setelah selesai masa tanam. Karena masa tanamnya kan masing-masing berbeda-beda ya. Berbeda betul. Kang, mungkin terakhir, kepada masyarakat atau petani atau anak muda yang ingin terjun ke hidroponik, mungkin bisa kasih pesan kepada mereka seperti apa dan apa yang harus mereka lakukan ya, bekal mereka, dan mungkin bisa diarahkan kan kenapa memilih hidroponik pilihan mungkin itu. Pertama, saya sebenarnya berpikir bahwa petani kita usianya sekarang sudah tua-tua. Betul. 60-70 tahun gitu ya. Mungkin beberapa tahun kemudian mereka sudah nggak ada. Saya berpikir ini adalah bagaimana meregenerasi petani. Kedepannya mungkin pertanian kita akan didominasi oleh pertanian-pertanian yang sehat. Salah satunya adalah hidroponik ya, seperti ini ya. Nah, saya berharap sih kepada teman-teman anak-anak muda jangan malu jadi petani, ya, karena bertani hidroponik justru petani keren. Keren banget, kita masih pakai sepatu nggak nyangkul-nyangkulan, nggak kotor-kotoran gitu ya. Terus tipsnya bagaimana mulailah sesuatu yang dari sederhana dulu. Banyak belajar, banyak bertanya, kemudian bergaulah dengan komunitas network hidroponik ya. Jadi bisa sharing pengalaman antar kebun, sharing pengalaman antar teman-teman hidroponik, berbagi informasi, sehingga nanti diharapkan ketika sudah terbentuk network, pengetahuan sudah cukup, banyak perbandingan ilmu yang kita dapat dari teman-teman, kita akan bisa berhidroponik dengan dengan sukses ya, karena ilmu yang sudah kita dapatkan, banyak bertanya. Jangan lupa belajar dan jangan malu untuk bertanya. Terutama kepada ahlinya. Benar. Bertanyalah kepada ahlinya gitu. Karena mereka yang sudah ahli akan memberikan edukasi kepada teman-teman supaya seperti apa sih berhidroponik yang baik dan benar gitu, kira-kira begitu. Ya. Terima kasih Kang Danat. Sama-sama, terima kasih. Semoga apa yang sudah kita obrolkan bisa menjadi ilmu lah buat Anda semua, bisa berbagi ilmu dan bisa diterapkan di daerah Anda masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.